لا شريك لك لبيك إن الحمد. Halo sahabat Histori Indo dimanapun Anda berada. Wukuf di Padang Arafah adalah salah satu rukun dalam ibadah haji yang harus dilakukan oleh seluruh jemaah haji. Lalu, bagaimanakah sejarah wukuf yang hingga saat ini masih dilakukan sebagai momentum bagi jemaah haji untuk bersama-sama melakukan doa dan zikir? Mari kita telusuri dengan Histori Indo. Disyariatkannya melakukan wukuf di Arafah saat menunaikan haji diungkap dalam salah satu riwayat hadis dikutip dari buku Sejarah Ibadah Menelusuri Asal-Usul, memantapkan penghambatan tulisan Syahruddin Al-Fikri saat melaksanakan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang dari suku Najd yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu ibadah haji?" Beliau menjawab, "Inti dari ibadah haji adalah wukuf atau berdiam diri di Arafah. Barang siapa yang tiba sebelum sholat pada malam yang menginap di Muzdalifah, maka hajinya telah sempurna." Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Padang Arafah menjadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dituliskan bahwa Nabi Adam saat diturunkan di bumi berada di Pulau Sandip atau Sri Lanka, dan Hawa berada di Arabia. Setelah Nabi Adam mendapat kalimat pertobatan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 23, dan diperintah untuk mengelilingi Baitul Ma'mur sebanyak 7 kali, malaikat Jibril meminta Nabi Adam untuk mengarahkan pandangannya ke arah bukit yang luas tersebut. Bukit itu adalah Padang Arafah. Ratusan tahun keduanya dipisahkan. Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa di Padang Arafah. Kisah ini pun menjadi keajaiban di Padang Arafah karena merupakan bagian penting dalam sejarah pertemuan manusia pertama dengan pasangannya. Keduanya pun berpelukan hingga Nabi Adam melihat satu titik yang di masa kini dikenal dengan Ka'bah. Dari bukit tersebut keluarlah lafaz pertama, Allah, dari manusia, atau hal ini juga dikenal sebagai ma'rifat Nabi Adam, atau Nabi Adam mengenal Tuhannya. Senada dengan itu, dalam buku Haji dan Umroh karya M. Quraish Shihab, nama Arafah diambil dari kata yang memiliki arti mengenal atau mengakui. Sebab di lokasi ini setiap manusia harus mengenal jati dirinya dan menyadari setiap dosa yang telah diperbuat. Wukuf memiliki arti berhenti atau berdiam diri. Hal ini mencerminkan kontemplasi atas kehidupan dan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bukunya Al-Hajj, Ali Syariati menjelaskan bahwa wukuf di Padang Arafah adalah usaha untuk merenungkan hakikat penciptaan alam semesta, mengevaluasi perbuatan yang telah dilakukan, dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat penghisaban. Dia juga menambahkan bahwa Arafah memiliki makna mengenal, mengetahui, atau menyadari. Dari makna tersebut, Arafah mencerminkan gambaran dari padang mahsyar di akhirat kelak, sebagai tempat di mana segala amal perbuatan manusia di dunia akan dihisap. Oleh karena itu, di lokasi ini para jemaah haji dianjurkan untuk banyak berdoa, memohon ampunan, dan melakukan introspeksi atas segala perbuatan yang pernah dilakukan.
Kemudian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Padang Arafah dijadikan sebagai salah satu lokasi rukun dalam ibadah haji. Setiap tanggal 9 Zulhijjah, para jemaah akan mendatangi Padang Arafah dan berdiam diri di sana. Kemudian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Padang Arafah dijadikan sebagai salah satu lokasi rukun dalam ibadah haji. Setiap tanggal 9 Zulhijjah, para jemaah akan mendatangi Padang Arafah dan berdiam diri di sana dari matahari sudah tergelincir dari tengah hari hingga terbitnya fajar di 10 Zulhijjah. Waktu pelaksanaan wukuf. Berdasarkan mayoritas pendapat ulama, waktu pelaksanaan wukuf dimulai pada hari ke-9 bulan Zulhijjah setelah matahari terbenam hingga fajar pada hari ke-10. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada aturan khusus mengenai waktu pelaksanaan wukuf, baik itu siang atau malam. Namun, bagi jemaah haji yang melakukan wukuf pada waktu siang, mereka diminta untuk tetap berada di Arafah hingga matahari terbenam atau maghrib. Sementara itu, bagi yang melakukan wukuf pada malam hari, tidak ada aturan khusus yang berlaku. Demikian History Indo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك